Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, sobat pengawasan semua, kita kembali lagi bersama acara yang digagas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu Bincang Pengawasan. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber ya untuk membahas tentunya tentang tema-tema pengawasan yang sedang in ya di kesempatan kali ini. Kali ini kita sudah kedatangan Mas Aliuddin ya. Aliuddin ini adalah beliau sebagai auditor madya di Inspektorat Wilayah 3 ya, dan beliau itu adalah seorang dalnis ya, pengendali teknis ya, yang masih muda juga, yang tentunya kiprahnya masih sangat dinantikan di Kementerian Agama. Beliau itu akan membawakan tema pada kesempatan kali ini terkait bisnis proses di sertifikasi halal ya. Tentunya proses halalisasi ya. Bahasa saya halalisasi yang sudah dijalankan oleh Kementerian Agama ini sudah diatur oleh undang-undang ya. Jadi untuk itu akan banyak tentunya tantangan dan juga kesempatan ya, bagi Kementerian Agama untuk bisa membuktikan bahwa pelayanan terkait penyertifikasian halal ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, bisa memudahkan gitu ya. Dan di sini dituntut pengawasan juga dari inspektorat, dan itu nanti yang akan kita perdalam dengan narasumber kita, Pak Aliuddin ya, atau Mas Aliuddin lah, kita manggilnya Mas aja lah, Ya, karena karena beliau masih ini muda ya, panggilannya Mas ya. Oke, Mas Aliuddin bisa Oke, bergabung siap. langsung dengan kami ya, sudah ada di tengah-tengah kita Ya. ya. Oke, untuk waktu dan kesempatan mungkin mau dipaparkan dulu nih Mas Ali ya, terkait dengan apa sih sertifikasi halal ataupun halal yang sudah dijalankan oleh BPJPH ya. Mungkin bisa diberikan brainstorming dulu melalui Mas Aliuddin Ya. dari segi pengawasannya tentunya. Monggo Mas Aliuddin. Baik, terima kasih Mas Fajar, host kita di Bincang Pengawasan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore bagi seluruh pemirsa Bincang Pengawasan dimanapun berada. Terima kasih tadi sudah diberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan produk halal, atau bahasanya Mas Fajar kan halalisasi ya. Ini berangkat dari karena ini adalah isu yang juga sangat bagus. Kebetulan BPJPH itu mitra eselon 1 di wilayah 3. Jadi kita sering bersinggungan dengan BPJPH. Yang kedua, isu-isu halal ini juga menjadi isu yang cukup strategik di Kementerian Agama selain audit syariah dan kawan-kawan. Juga di samping program strategik lainnya seperti misalnya moderasi beragama dan revitalisasi KUA. Saya hanya sedikit mengambil isu sensitif tadi di bidang halal karena ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan. Jadi kalau kita lihat prospeknya cukup bagus ya, karena ini kan sangat bersinggungan dengan hajat orang banyak, terutama kaum muslimin, di mana di Indonesia itu mayoritasnya adalah kaum muslim, dan halal itu kan terkait dengan produk konsumtif ya, tidak hanya makanan tapi juga apa yang kita pakai. Jadi ini sangat sensitif. Nah, kebetulan sekali BPJPH ini menjadi mitra kita, di mana bicara terkait dengan bisnis proses ya, pasti akan bicara terkait dengan core business. Kalau bicara core business berarti kan kita bicara dari aktivitas program tugas dan fungsi BPJPH mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari sertifikasi halal, dimulai dari program kegiatan, action plan, sampai ke evaluasi gitu kan. Dari yang sifatnya histori, kenapa muncul BPJPH atau badan yang setingkat eselon 1 ini,
sampai ke akhirnya mengeluarkan produk-produk kegiatan yang itu menjadi mewakili suara Kementerian Agama dalam menaungi kebutuhan umat Islam. Perlu saya sampaikan bahwa saya kutip dari waktu itu Pak Jokowi pernah menyampaikan di sebuah forum bahwa Indonesia itu berpotensi menjadi pusat industri halal dunia, sekaligus menjadi kiblatnya industri fashion dunia. Nah, Pak Jokowi menargetkan tahun 2024 sudah tercapai. Yang kedua, dari posisi Indonesia dalam Global Islamic Indicator, kita masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab, Mas Fajar. Kita masih 71,5 nilainya. Jadi kita masih di bawah mereka. Nah, ini kan mudah-mudahan dengan adanya sertifikat halal ini kita posisi naiklah di atas Malaysia dan Singapura yang notabene penduduknya hampir 1/4% dari penduduk Indonesia yang muslimnya. Kenapa ini dilakukan program seperti ini? Karena di dalam amanah undang-undang itu juga di dalam pasal 29 UUD 45 bahwa negara itu memberikan jaminan untuk beribadah dan menjalankan agamanya. Sehingga terkait dengan konsumsi dan produk halal tentu harus diatur di dalam masyarakat. Yang kedua, Mas Fajar, bahwa produk yang beredar di masyarakat itu belum semua terjamin kehalalan. Ya, karena ratusan ribu item makanan dan produk yang melekat itu harus